23 Juli 2001 adalah hari di mana Presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan dari jabatan kepresidenannya. Presiden Abdurrahman Wahid dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi toleransi. Meskipun beberapa kebijakan yang beliau keluarkan banyak menuai kontroversi. Namun, hal tersebut juga memiliki dampak positif yang kurang disadari oleh masyarakat. Inilah beberapa cuplikan kebijakan yang diberlakukan oleh Gus Dur hingga beliau dimakzulkan dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Tujuan kita di sini adalah untuk membahas mengenai perayaan Imlek. Hal ini lantaran saya mendapati banyak orang Tionghoa yang kecewa karena tidak dapat melaksanakan Imlek untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967. Baik Pak, jadi kami berpendapat bahwa instruksi tersebut kurang tepat karena kami merasa bahwa hal tersebut sama saja merampas hak orang Tionghoa untuk merayakan hari besarnya. Bukan begitu Pak? Benar sekali Pak, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila sudah seharusnya kita berperilaku untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama. Lalu bagaimana solusi yang akan kami tempuh? Menurut saya pribadi, kita harus mengganti keputusan tersebut menjadi keputusan yang tepat. Saya setuju jika kita sudah seharusnya menghormati sesama karena negara kita adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila. Selain itu, saya juga berpikir bahwa dengan melarang kaum Tionghoa untuk merayakan hari besar mereka, itu sama halnya dengan kita membiarkan ketidakadilan pada mereka. Untuk itu, saya meminta kalian semua untuk berkontribusi dalam hal ini. Setelah melalui beberapa pertimbangan, diputuskan bahwa perayaan hari Imlek yang sebelumnya tidak boleh dilaksanakan secara terbuka. Dengan ini saya mengizinkan untuk orang-orang Tionghoa bisa bebas merayakan hari besarnya secara terbuka. Setelah melalui beberapa pertimbangan, dengan ini saya memutuskan perayaan hari Imlek bagi orang-orang Tionghoa dapat dilaksanakan secara terbuka. Diharapkan kita semua bisa saling toleransi antar sesama. Untuk itu, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gongxi Facai. Baik, kami mewakili keluarga besar Tionghoa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden Republik Indonesia karena telah mengizinkan kami untuk merayakan Hari Raya Imlek dengan terbuka dan terang-terangan. Karena sebelumnya kami hanya merayakan Hari Raya Imlek dengan tertutup. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya. Gongxi Facai. Mas,
Loh, ternyata Mas tuh di sini toh. Panjenengan ini kenapa toh dipanggil kok ndak nyamri? Apa panjenengan masih memikirkan tentang hal itu? Tidak, Bu. Mas hanya berpikir. Sudahlah Mas, tidak perlu lagi memikirkan hal itu. Mas kan tidak melakukan hal itu. Mas juga tidak terbukti bersalah kan? Baik, ini merupakan laporan dari panitia khusus terkait dugaan penyimpangan dana Bulogate dan Brunei. Ada 2 poin utama yang dapat saya simpulkan dalam laporan tersebut. Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam penyimpangan dana Yana Terra Bulog. Kedua, Presiden tidak konsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Brunei. Untuk itu, pelaksanaan sidang pada hari ini akan kami fokuskan kepada laporan dari panitia khusus tersebut. Semakin lama, kebijakan yang dilakukan Gus Dur semakin tidak sesuai. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bergerak cepat. Kita harus segera melaksanakan sidang untuk mencabut mandat Presiden. Baik Pak, kita akan segera melaksanakan sidang tersebut. Yuk, kapan di? Arep mau pasar. Aku ada di sini. Piye? Kita harus bergerak dengan seru. Lho kejarane sapa mbak aja ngawur kowe. Mosok ke sak rapi, wis tekan dingin di beritane. Lho, masalahnya apa kok iso sampe dileng serma iku lho? Ono lah pokoke masalahe wong. Iku kudu buktine jarine malas penggelar sidang kok. Caca. Kesetuju ta rak ngono iku? Ora ah. Nek aku sih rak setuju. Ayo, Wong iya. buktine koyo ngene kok sampe dileng serno. Aduh, Pak. Aku ora setuju. Aku setuju ya sama-sama. Ayo. Iki lho jarene Mbak Is, Gus Dur arep dilengserno. Halah dia kebijakan berak pakem kok. Duit wae dienggo dhewe. Bener wis nang Moyo Darmi setuju banget aku nek Gus Dur dilengserke. Presiden kok nggo duit negara, rasake mbek rakyat apa piye? Piye tak kowe iku? Wong presiden arep dilengserno kok malah kowe kudu setuju wae. Wong ngono buktine kok aja ger ngomong. Kok nek ora Ambo, terbukti ya piye, isin Pak? kowe ya. Ayo. Ayo. Alah ibu-ibu tuh geger wae. Iko lho bojomu njak kopi. Wis bar jumle. Apa sih Pak Yanto melu-melu ya senengane? Wis ora usah melu-melu ta, senengane kok melu-melu. Ayo. Mbok, Wis ayo bubar. ber. Permisi Mbak, Bapak ada ya? Iya mas, ada di dalam. Mau masuk? Oke Mbak, terima kasih. Selamat sore Pak. Izin menyampaikan informasi bahwa keadaan saat ini sedang mengalami ketidakstabilan Pak. MPM berencana melakukan sidang istimewa dalam waktu dekat. Sedangkan para pendukung Bapak tidak setuju akan hal tersebut. Mereka banyak melakukan protes pada MPR Pak. Baik, terima kasih atas laporannya. Sepertinya saya harus mengambil tindakan dengan mengeluarkan dekret demi menjaga stabilitas negara.
Dengan berat hati, saya selaku Presiden Republik Indonesia dan Panglima tertinggi Angkatan Perang mengumumkan untuk pemberlakuan dekret. Salah satu di antaranya ialah pembekuan MPR dan DPR. Oleh sebab itu, TNI dan Polri berkewajiban untuk menghalangi adanya sidang istimewa besok pagi. Maklumat Presiden Republik Indonesia. Kami selaku negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumatkan 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan pembekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Jakarta, 22 Juli 2001. Presiden Republik Indonesia, Panglima tertinggi Angkatan Perang, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Pak Presiden. Sidang istimewa saya nyatakan dibuka untuk umum. Berdasarkan hasil pemungutan suara legislatif, dihasilkan 591 suara yang mendukung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid serta mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden pengganti. Untuk itu, kami tetapkan bahwa Abdurrahman Wahid secara resmi dimakzulkan dari jabatannya. Sebagai gantinya, Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya pulang, Pak. Sebenarnya Mas bisa saja mempertahankan jabatan ini, tapi Mas mendengar laporan ada yang rela mendukung Mas mati-matian. Mas tidak tega melihat mereka menyanyiakan nyawa mereka hanya untuk mendukung jabatan yang sementara ini. Karena Mas pikir untuk apa mempertahankan jabatan ini mati-matian? Mas Dur, percayalah, apa yang panjenengan lakukan itu sudah benar. Pun dengan keputusan yang panjenengan ambil, aku dan anak-anak bangga sekali dengan panjenengan. Karena panjenengan begitu legowo menerima semua itu. Dan ya, benar apa kata panjenengan, tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan di dunia ini mati-matian.